Napoli menang lagi. Hasil positif di minggu kemarin jadi kemenangan kelima mereka dalam 5 laga terakhir. Gimana cara Napoli kalahkan Juventus? Pertama, progres lewat samping. Dalam pertandingan ini, Napoli menggunakan formasi 3-4-3. Mereka tidak banyak melakukan rotasi ketika menyerang. Kalaupun ada, pergerakan khusus hanya diberikan kepada para pemain sayap. Mereka bisa bergerak ke dalam maupun berlari ke belakang garis pertahanan Juventus. Struktur ini membuat Napoli punya banyak pemain di bagian tengah lapangan. Ini membantu mereka untuk segera merebut kembali bola yang hilang. Anak asuh Antonio Conte sendiri banyak melakukan progres lewat samping, khususnya lewat sayap kanan. Biasanya mereka mencari wingback kanan Giovanni Di Lorenzo untuk mengirimkan bola diagonal ke tengah. Yang menjadi target di dalam biasanya adalah Rasmus Højlund, sang striker. Namun, bola pun kadang bisa langsung dibagi kepada winger kanan mereka, David Neres. Dinamisme dan kualitas keduanya menjadi pembeda bagi Napoli dalam laga ini. Buktinya, mereka merupakan pemain Napoli yang paling sering menerima umpan progresif dalam laga kemarin. Tidak hanya itu, Højlund pun sukses mencetak 2 gol dalam laga ini. Sedangkan Neres mencatatkan diri sebagai kontributor paling aktif dalam serangan Napoli. Total 6 dribble dan 12 crossing sukses ia buat kemarin. Kedua, kerja bertahan. Napoli bekerja dengan sangat disiplin dalam pertandingan kemarin. Saat kehilangan bola, mereka memang bisa segera merebutnya kembali. Tapi, jika mereka gagal melakukannya, para pemain Napoli bisa segera mundur untuk bertahan di area sendiri. Seringkali kita melihat para pemain Napoli turun dengan cepat setelah menyerang. Tidak hanya itu, mereka pun dengan segera melakukan drop apabila lawan mampu melewati pressing mereka. Ketika tidak memegang bola, Antonio Conte pun meminta anak asuhnya untuk bertahan dengan garis rendah. Pola 5-4-1 pun dipilih untuk menjaga kerapatan. Tidak hanya itu, namun para pemain Napoli segera melakukan pressing apabila ada pemain lawan yang datang untuk melakukan aksi di depan kotak penalti. Alhasil, Juve pun dipaksa melakukan tendangan-tendangan jarak jauh. Statistik mencatat bahwa si Nyonya tua hanya bisa membuat XG sebesar 0,3. Ini merupakan nilai terkecil mereka di Serie A sepanjang musim. Ketiga, corner pendek. Skema bola mati juga jadi andalan Napoli dalam pertandingan ini. Meskipun tidak berhasil mencetak gol dari pola tersebut, namun berbagai corner pendek mereka berhasil menyulitkan Juventus dalam pertandingan kemarin. Dalam sepak pojok yang mereka gunakan, penendang biasanya mengoper ke rekan terdekat. Lalu, rekan tersebut akan mengembalikan bola kepada penendang yang datang. Napoli menggunakan pola ini untuk menciptakan sudut umpan yang lebih baik. Dengan begitu, crossing bisa diarahkan lebih akurat, entah itu ke tiang dekat maupun ke tiang jauh. Juventus sendiri tidak mampu mengantisipasi dengan baik umpan-umpan silang yang dikirimkan oleh Napoli, entah itu dari bola mati maupun dari bola jalan. Dari 22 umpan silang yang masuk ke dalam kotak, hanya 4 yang mampu dihentikan oleh Michele Di Gregorio. Sang kiper bahkan harus memungut bola kembali di babak kedua. Skema crossing pula lah yang menjadi alasan dari gol kemenangan Napoli dalam laga ini. Kualitas, kerja keras, dan kreativitas. 3 hal tersebut jadi kunci taktik Napoli kalahkan Juventus. Bagaimana menurut kalian? Apakah taktik Napoli bisa bikin mereka juara musim ini? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.